berusaha, yuk berusaha terus mencoba. Apa daya jika diam saja menjadi mudah tak berguna. Ayo mahasiswa punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dr. Muhammad Junaidi SIMH, Wakil Rektor 3 Universitas Semarang. Pemirsa USM TV yang saya hormati, hari ini kita akan mengikuti fenomena menarik yang sedang berkembang di kalangan mahasiswa, yaitu kegiatan berwirausaha mahasiswa yang dikelola oleh generasi muda Universitas Semarang. Di tengah perkuliahan, semakin banyak mahasiswa yang berani mengambil langkah untuk menjadi wirausahawan. Tentunya ini menciptakan suatu peluang yang besar dan berinovasi yang dilakukan oleh mereka. Terlepas kemudian risiko yang dihadapi juga cukup sangat besar sekali, tapi kemudian kisah-kisah mereka cukup sangat menarik. Mari kita dengar kisah-kisah sukses, tantangan, dan strategi para mahasiswa yang telah berhasil menjalankan kegiatan berwirausaha. Kita akan menjelajahi potensi-potensi yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh para mahasiswa dalam membangun kontribusi ekonomi, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita saksikan bersama-sama. Halo pemirsa USM TV, kembali lagi bertemu dengan Pandu Chen, tentunya di Ampuh. Ayo mahasiswa punya usaha. Oke, dan seperti biasa Ampuh itu hadir selalu akan menemani Anda sambil bawa kisah inspiratif yang pastinya ini inspiring banget karena banyak sekali usaha-usaha yang dimiliki oleh mahasiswa Universitas Semarang yang tentunya gak kalah keren-kerennya, bukan kaleng-kaleng bosku. Karena kali ini Pandu juga mendatangkan satu ide usaha atau mungkin pelaku usaha juga yang bergerak di bidang makanan tradisional. Mungkin buat Anda pemirsa yang ada di rumah kadang sempat mikir, wah ternyata makanan tradisional itu di era sekarang apakah laku gitu. Ternyata sampai sekarang pun juga banyak yang bertahan. Ada banyak banget makanan tradisional, mungkin bisa getuk, terus ada pecel, terus ada makanan-makanan yang keren-keren dan salah satunya minuman yang satu ini. Ini bukan jamu-jamuan, bukan jamu galian singset gitu kan, juga bukan jamu brotowali, tapi ini satu makanan yang cantik atau minuman yang cantik, apalagi kalau bukan dawet. Yes, nah dawet itu biasanya terkenal dengan ada yang bilang dawet ayu, dawet apa. Nah langsung aja kita akan ulik lebih dalam sama mas-mas yang satu ini. Namanya Mas Dwi Aji Kusuma. Dwi Aji Kusuma. Oke, ini Mas Dwi ya panggilannya ya berarti ya. Mas Dwi ini udah barengan dengan Pandu dan ini kayaknya nggak grogi kan Mas? Aman kan? Aman. Aman. Udah udah sering ya berarti ya. Oke. Nah, Mas Dwi, apa kabarnya? Gimana? Alhamdulillah Sehat? baik. Oke, sehat baik. Ini datang udah Pandu booking untuk main ke studio itu tidak 3 bulan yang lalu. Jadi ini udah bawa kayak gini udah penuh persiapan ya. Oke, udah kelihatan di depan ini ada banyak varian dari dawet ireng PNJ. Wah, ini kita akan ulik lebih dalam sebenarnya apa sih Mas ini yang ada di depan Pandu ini ada apa aja? Itu ada produk dari saya, ada dawet ireng PNJ, itu ada santan, ada gula, ada dawetnya. Oke, oh berarti ini ceritanya khusus buat syuting ini dipisah masanya ya. Biar Oke. lebih keren. Biar kelihatan semuanya. Nice. Oke. Nah, kita mau bahas dulu. Kenapa kok dulu? Ini kan biasanya nih. Ini Mas Dwi umur berapa sih? Umur 22. 22, masih muda. Ini kok kenapa? Ini kan banyak anak-anak milenial zaman sekarang yang melirik tuh usaha tuh ya udah yang kekinian gitu kan. Kayak apa tadi ada seblak, yang makanan-makanan zaman sekarang banget gitu. Kenapa kok terjun di makanan tradisional? Karena ini Apa dilatar belakangi resep dari kakek saya. Oke. Asli dari Purworejo. Karena minuman tradisional itu gimana ya Mas, nggak ada matinya gitu. Oke. Setiap zaman itu pasti laku. Soalnya kan udah dari zaman dulu, dari ibu-ibu yang udah pernah minum itu kan biasanya
Apa tuh? Ibu-ibu suka keinget ini terus ya? Iya, kayak Oke. udah dari kecil lah, dia kecil sampai diturunin ke anak-anaknya, cucu-cucunya, mungkin kan dikenalin, oh ini minuman tradisional. Tuh, es dawet. Es dawet. Wah, enak emang. Ini kadang-kadang memang mungkin buat yang belum pernah, biasanya kalau lagi kumpul sama keluarga tuh selain es sirup warna merah atau hijau itu, nah ini ada es dawet yang biasanya nemenin. Karena jujur ibuku juga suka es dawet gitu. Biasanya kalau beli itu 1 gentong. Wah, mantap. Gitu. Ternyata Buat keluarga besar ya, Mas? ya, keluarga besar. Kebetulan tetangga-tetangga dipanggil gitu kan. Aku dodol dawet terus masuk semua. Oke, nah dari sini kan tadi awal mulanya karena resep turun-temurun dari kakek. Oke, berarti itu udah lama banget. Udah lama, ini usahanya udah berjalan 4 tahun lebih di sini. Kalau kakek saya dulu waktu masih muda. Oke, berarti emang udah lama banget ya usahanya udah sedemikian mengakar gitu. Oke. Nah, tapi dari dulu waktu pertama mau mulai dawet gitu kan, waktu mau mulai dawet. Dulu ngelihat perkembangannya gimana? Apa yang memutuskan dirimu untuk berani jualan dawet? Emang itu udah rencana waktu masih sekolah, SMA. Terus? Oh, nanti kalau lulus mau kerja di mana ya gitu kan, mikir gitu tuh, Mas. Terus kok terbesit di pikiran itu, oh iya kan kakek dari Kabupaten Purworejo kan ada minuman tradisionalnya khas dari daerah sana, ini dawet ireng PNJ ini. Oke, makanya akhirnya jualan ini buat ini. Wih, keren. Latihan bikin dawet dari kakek sana. Oke, dulu awal mulanya dawet PNJ ini ada. Itu kalau itu kan tadi sedikit versi singkatnya ya, akhirnya berani karena berbekal resep dari kakeknya. Dulu awalnya sampai akhirnya bisa seperti sekarang, perjalanannya seperti apa? Ceritanya kayak gimana? Wah, dulu waktu awal pertama kali buka, itu di pinggir jalan Pantura kan. Oh, berarti dulu zaman SMA, itu zaman SMA? SMA itu libur kan, ke corona itu, waktu yang lain oh berarti angkatan kopi. Oke, baik. Terus waktu yang warung-warung lain tutup itu saya malah buka. Sebuah langkah berani ya, agak deg-deg ser gitu. Oke, terus di pinggir jalan raya dulu waktu itu pakai payung itu loh, Mas, payung yang pelangi itu. Kalau ada truk lewat gitu kenceng, ambruk tutulan ya. sampai digusur, terus pindah di seberangnya lagi sampai sekarang alhamdulillah udah buka 2 cabang. Wih, keren banget. Siap. Itu berarti lewat dari proses itu yang cukup lama ya? Iya. Oke. Dulu pernah juga ikut program pembinaan mahasiswa wirausaha. Dan alhamdulillah lolos ikut expo di mana itu ya, di Undiksa, Bali itu. Oke. Ikut ke sana dapat pendanaan juga. Keren banget. Akhirnya bisa sampai seperti sekarang ini ya. Oke. Nah, dulu pertama awal mula kan biasanya nih kan karena waktu itu waktu Covid juga kan. Iya. Waktu Covid biasanya orang tuh malas gitu, kayak ya udahlah kita kayaknya WFH terus kalau enggak dari rumah semua kan, remote semua, online semua. Nah, kenapa kok akhirnya terbesit di pikiranmu, aku kayaknya nggak bisa diem-diem aja deh. Aku mau jualan. Gimana ceritanya? Apakah cuma pure ngebunuh waktu aja atau gimana? Emang waktu itu emang nggak ngapa-ngapain kan di rumah, Mas, corona. Daripada nggak ngapa-ngapain kan, terus buka aja ini. Oke. Langsung buka. Coba-coba pokoknya. Iya, coba-coba. Awalnya coba-coba. Tapi kalau ketagihan. Oke, awalnya coba-coba terus ketagihan. Yeah. Dulu buatnya gimana terusan? Waktu awal banget itu? Kan latihan dulu sama kakek. Oh, berarti sampai dibela-belain pulang Purworejo? Pulang sana. Sebelum itu, jauh sebelum buka ini kan udah bisa dulu, udah latihan dulu sampai rumah nyoba-nyoba buat kadang teman-teman itu pesan gitu. Oke. Oh, berarti sebelumnya PO gitu. Terus oke. Waktu libur corona itu kan nggak ngapa-ngapain, langsung buka aja. Oh, I see. Menarik. Oke. Nah, dulu tadi sempat di-spill nih kalau lolos pendanaan P2MW. Iya. Nah, itu gimana ceritanya dengan berbekal dawet ireng PNJ ini? Rezeki sih, Mas, nggak tahu saya. Kan ngajuin proposal itu, saya buat proposal semenarik mungkin
realistik. Mungkin kan emang usahanya udah ada kan, jadi kan gampang sih bikin proposalnya. Alhamdulillah lolos itu. Oke, itu didanai terusan ya. Akhirnya ya, dapat dana segar untuk pengembangan usaha itu sendiri. Pengembangan. Ya, Oh, emang buat pengembangan itu, buat buka cabang itu. Oke. Nah, ini kan tadi awal mulanya dari perjalanan pinggir jalan, iseng, terus habis itu dijual di pinggir jalan. Iya. Terus habis itu berarti ngalami momen yang kejar-kejaran sama Satpol PP juga? Ngalamin tuh. Oke, uring-uringan Sampai waktu penggusuran itu juga Satpol PP kan. Heeh. Sampai mau pakai EXA itu. Oke. Mau dibongkar pakai EXA juga. Terus iya Pak, nanti Pak kalau ini udah habis gitu. Masih bisa nego loh sama Satpol PP, keren. Tapi memang itu yang akhirnya membentuk mental usahanya ya, sampai akhirnya bisa seperti sekarang. Nah, ini yang menjadi pertanyaan nih. Dulu kan mulainya iseng, terus habis itu PO, ngeladenin teman dan lain sebagainya. Terus gimana ceritanya kok akhirnya sampai berani buka, udahlah buka gerai aja lah gitu. Emang sebelumnya udah rencana sih Mas. Nunggu lulus dulu. Oke. Dan terus? kebetulan itu kan libur, jadinya langsung aja. Langsung buka Langsung gitu. buka aja. Udah nggak pikiran laku atau enggak itu enggak? Enggak kepikiran udah. Modal Lillahi nekat ta'ala. udah pokoknya. Oke. Ta'ala gitu. Oke, terus Emang sebelumnya itu udah nyicil kayak beli kursi, beli payung dan lain-lain, itu perlengkapannya udah nyicil. Terus pas eksekusinya kan rencana waktu lulus, ya berhubung waktu itu libur, langsung aja buka. langsung gitu. buka. Oke. Nah, akhirnya setelah buka gimana nih melihat respon pasar setelah buka? Apakah kaget atau gimana? Ya kaget Mas, waktu itu pertama kali langsung ngebum banget, kayak ramai banget gitu. Sehari bisa, waktu dulu itu 100 lebih Mas, 100? 120-an. 120 cup satu hari. iya. Sedangkan harganya 5.000. 5.000. Lumayan ya. Sehari hitungannya kayak gini kan jual kalau minuman itu marginnya tinggi ya. Biasanya orang kenapa kau suka jualan minuman itu karena marginnya tinggi. Maksudnya ongkos produksinya nggak sebanyak itu tapi margin keuntungannya besar. Keuntungannya besar. Berarti bisa dihitung satu hari mengumpulkan 120 cup itu menarik sekali ya, menjanjikan sekali. Waktu itu ya. Oke. Kan karena banyak orang yang di rumah pesan lewat HP, GrabFood, GoFood kan. Wah, rame banget. Rame banget itu. Oke. Itu sampai kewalahan berarti ya? Iya, kadang udah habis itu buat lagi. Gokil. Oke, nah terus habis itu jalan satu. Terus kenapa kok akhirnya mutusin buat gerai lagi? Karena melihat peluang pasar sih. Oke. Kan Kenapa pasar ya? Yang kedua ini kan area dekat pabrik, kawasan industri. Oh, memang segmennya diarahkan ke sana. Nah, Oke. jadi kan emang bener-bener di depan kawasan industri. Jadi ya kebetulan ada tempat kosong, ada teman yang rumahnya deket situ juga mau join. Oke, kita buka gitu. Oke, berarti memang target marketnya para pekerja pabrik ini dengan harga yang terjangkau juga ya, menghadirkan minuman-minuman tradisional yang rasanya tuh kekinian banget. Wah, keren. Ternyata sebuah langkah berani dan semi nekat ya kita kasih dari Mas Dwi ini, ternyata dari pengenan, terus habis itu udahlah coba mumpung ada kesempatan juga, waktunya ada, terus modalnya juga berani berarti waktu itu ya. Modelnya ya. Udah berani langsung eksekusi aja buat dawet ireng PNJ. Nah, nanti kita akan bahas lagi lebih dalam tentang produknya. Yang jelas buat pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Ampuh Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Oke, pemirsa Wasam TV masih kembali bersama dengan Pandu Chan. Tentunya di Ampuh Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Asik.
Nah, kali ini tentunya masih barengan dengan Mas Dwi dengan usahanya Dawet Ireng PNJ. Tadi udah di-spill sedikit, ternyata banyak sekali cerita-cerita di mana berawal dari nekat, terus akhirnya sekarang ini bisa menikmati sedikit pundi-pundi uangnya. Wah, menikmati hasilnya sekarang. Oke, dan tentunya Dawet Ireng ini jadi salah satu minuman tradisional yang masih digemari sampai sekarang. Dan pastinya juga di berbagai event mulai dari kondangan itu juga ada Dawet Ireng, apalagi kondangan solo-soloan gitu, wah itu ada dodol dawet namanya. Oke, nah kali ini kita akan bahas lebih dalam. Nah, kenapa kok namanya Dawet Ireng PNJ? PNJ itu apa? PNJ Purworejo kah atau apa? PNJ itu singkatan dari nama bapak saya, Oke. Ponijan. Oh, oke. Oh, itu nama bapak? Iya. Oke, berarti ini Dawet punya bapak? Enggak, cuma namanya aja. Berkah orang tua. Oh, gitu. berkah orang tua. Ini hampir sama kayak doa ibu ya? Iya. Oke. Kalau ini doa bapak. Oh, doa bapak. Oke. Sebenarnya seberapa manjur doa bapak terhadap usaha ini? Cukup manjur juga. Wah, cukup manjur. Gimana tuh? Nyatanya udah berjalan sampai hari ini juga sih. Hampir 5 Keren, tahun. mantap. Oke. Nah, berarti berawal dari nama bapak dimasukkan ke dalam nama dan akhirnya berkahnya sampai sekarang. Oke. Kalau yang sekarang berarti udah jalan berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Nah, berarti itu kan udah lama banget. Ada berapa varian sih sebenarnya di Dawet Ireng PNJ? Ada 5 varian original, Hmm. terus topping tape, topping nangka, topping durian, sama yang mix campur semua topping. Enak-enak juga ya. Itu bedanya cuma di topping aja berarti? Iya. Itu rasanya berarti khas gitu? Rasanya ya khas, kayak yang Oke. nangka itu tambah manis, kan nangka manis. Oh. Khas. Kayak tape ada kecut-kecutnya gitu. Oh, dimakan berdua makin manis tuh. Mantep. Iya kan, original sambil lihat ayangnya, wah cakepnya, oi. Oke, berarti 5 varian. Nah, dari 5 varian ini dengan topping yang berbeda. Sebenarnya masyarakat tuh yang paling cocok sama yang mana? Yang original pastinya. Masih tetap ya yang bener-bener original. dawet gitu kan, tanpa ada campuran apa-apa, jadi original. Oke. Best seller. Oh, best seller. Best seller. Oke, siap. Murah. Terjangkau. Dan rasanya enak juga ya. Oke. Nah, sebenarnya apa yang beda dari Dawet PNJ ini sama yang lain? Kemasannya mas, kemasannya lebih kekinian, Heeh. udah dibawa lebih keren gitu kan. Wah, keren. Jadi mungkin kalau di dulu kan minum Dawet kan es cekek gitu ya. Iya, pakai plastik Yang gitu pasti itu inget banget tuh dulu zaman SD atau SMP tiap kali pulang sekolah biasanya minum es cekek gini isinya es Dawet gitu kan. Ini sekarang ada kemasan yang premiumnya, jadi bisa minum dengan dimanapun, kapan aja bisa tetap kelihatan kece dan keren ya, minum Aman. Dawet ya, wah aman banget. Kalau Oke, terus ada apa lagi? Kalau kemasan kayak gini kan orang beli banyak kan aman. Nah, iya betul. Ini kalau misalnya dibuat bareng-bareng, wah itu enak banget sih. Nice. Nah, kita kali ini penasaran sama rasanya. Karena Pandu di sini seperti biasa, Ampuh ini nggak sendirian. Pandu punya seorang superhero. Kita akan hadirkan untuk ngetes dan icip Dawet Ireng PNJ ini. Langsung aja kita panggil, hey Mr. RSJ, datanglah. Hei, ono es dawet ki. Duweke Dawet Ireng. Ki kayaknya seger. Langsung icipi lah. Ayo. Gula Jawa ini terasa banget guys. Dawetnya kenyal banget. Mantap jiwo. Enak banget kenyam tuh pengen. Rene. Wah. Woi. Mau tau guys, pas aku kayak ngombe, lambe ini kenyam. Pengen ada. Parah. Yo, jajal sih, coba sih. Jajal loh, jajal.
Cocok sih. Belum nyampur. Nah, jajal. Wis, Lah kamu muncrat. Menurutmu piye? seger. wis. Seger banget toh. Seger tenan. Dawetnya kerasa rak? Rasa Mantap. tenan, wis kok. Deh. Mantap jiwa. Ayo, seneng balik. Ora gunmu. Panas-panas ngombe es dawet. Ketimbang pikiran mumet, mending cabut. Wis, itu tadi ada Mr. RSJ dengan approve-nya ternyata mantap jiwa. Ting ya. Itu rasanya oke. Jadi mungkin buat pemirsa yang mau coba bisa banget langsung ke dawet ireng PNJ. Nggak kalah enaknya, nggak kalah mantapnya, ternyata minuman tradisional itu masih oke banget ya. Oke, nah kita mau tanya-tanya sebenarnya kalau masyarakat nih, pemirsa OSM TV juga pengen cobain, bisa kemana sih? Bisa langsung datang ke outlet di Jalan Raya Buaya Demak atau di depan kawasan Jateng Land, juga di GrabFood, GoFood juga ada. Bisa DM juga. Oke, berarti bisa DM, wah segala cara. Segala Udah cara. langsung bisa dilakukan dimanapun, kapan aja. Kalau misalnya banyak kerjaan, padat kerjaan, Anda bisa pakai GrabFood ataupun apa tadi? GoFood bisa langsung diorder, gitu outlet. kan. Ke outlet juga bisa kalau mau main-main ya kan. Ya, Ini di bisa. Google Map juga ada. Nah, di Dawet Google Map ireng juga PNJ, ada, tinggal dijamin tidak kesasar ya. Oke, nah sebenarnya kalau dari dawet PNJ ini memungkinkan bermitra juga nggak sih Mas? Ya, sangat memungkinkan Mas, bagi teman-teman yang masih nganggur, bingung mau cari kerja apa, bisa gabung sama kami. Oh, bisa gabung bersama dawet PNJ. Yo. Nah ini kalau kemitraan itu nanti bisa ngehubungin mana aja Mas? Gimana? Kalau kemitraan bisa ngehubungin mana aja? Lewat hubungan. Ngehubungin Masnya, reach out lewat apa? Lewat langsung di WA aja, apa di lewat DM. WA. Oke, Bisa datang langsung saja ke rumah. Wah, bisa. Berarti open house ya? Open house. Instagramnya di mana Mas? Biar Instagramnya bakul dawet _ ___. Bakul Dawet _______nya 3 kali ya. Jadi nanti bisa DM mau pesan partai banyak bisa. Bisa buat hajatan juga bisa. Wah, lah ini Sama masuk. keranjang-keranjangnya juga. Nah, ini masuk. Bisa. Nikahannya keren kan? Wah, berarti bisa buat hajatan, bisa order lepas buat makan-makan bareng, arisan bisa ya. Wah, ini boleh dicoba nih. Harganya berapa? 5.000 Rp5.000 aja. satu porsi. Satu porsinya. Kalau yang varian-varian yang lain? Varian itu kayak tape 6.000, nangka 6.000, durian 8.000, mix campur 10.000. Sangat terjangkau. Terjangkau banget ya. Ternyata gue kira tadinya mix tuh bisa sampai 25 ribuan loh Mas. Ternyata cuma 10 ribuan. Itu bisa didapatkan ada durian, wah enak. Jadi satu komplit plate. Durian, dawet, nangka, sama tape. Wah, enak banget sih, bayanginnya aja udah nggak kuat ya, nggak kuku pengen coba ya. Oke, nah anyway Mas, dalam perjalanannya 4 tahun, 5 tahun berjalan menjalankan bisnis dawet ireng PNJ, ada kisah senang dan sedihnya pasti. Nah, satu dong, boleh di-spill kisah senang dan suka dukanya. Kisah senangnya bisa lanjut sekolah lagi. Wih, keren. Ini Berkah dawet iya kan. Keren. Dawet bisa berkah dawet bisa sekolah kuliah, lagi. ya Oke, kan? terus itu pengalaman hebat, sampai ke Expo, sampai ke Bali juga ya. Seneng banget sih. itu titik yang paling senang dari perjalanan jualan dawet ini ya. Oke. Nah, kalau yang set waktu struggle awal-awal mulai bisnisnya gitu, apa yang dirasain waktu itu? Wah, kalau awal-awal mending gak usah diceritain deh Mas. Nanti mengundang air mata ya. Teman-teman yang lain takut buat buka usaha. Tapi emang sebenarnya orang tuh mikirnya kalau buka usaha taunya yang enak-enaknya aja. Ternyata struggle-nya banyak ya. Struggle-nya banyak. Contoh kayak tadi sampai beradu dengan Satpol PP gitu kan.
Digusur. gitu. Terus habis itu beradu dengan panasnya terik matahari gitu kan, harus berjualan dan sebagainya. Tapi keren banget sih, Pandu salut dan angkat topi buat perjuangan wirausaha muda yang keren-keren pastinya ya. Oke, dan tentu saja udah sampai kita di ujung acara kita kali ini. So mungkin seperti biasa Ampuh nih kasih space buat teman-teman bisa sharing nih. Kira-kira apa sih nilai apa yang selama ini dapat yang bisa bermanfaat buat pemirsa yang ada di rumah yang pengen buka usaha juga? Oke. Bisa Buat- lihat ke sana Mas. Nah, buat nanti kalau teman-teman nggak kuat tengah-tengah. oke. Buat teman-teman yang mau buka usaha mulai dari nol ataupun minus, kenapa kok minus? Kalau modalnya pinjam dari bank, tetap semangat, kalian bisa kok survive, bisa kok buat melangkah lebih hebat lagi, bisa kok lebih maju lagi. Asik, keren. Berarti ini ya, berarti pesan kuncinya semangat apapun kondisinya sekarang, semua struggle itu bisa dilewati. Dilewati, sabar sama ikhlas. Sabar dan ikhlas itu adalah kunci ya keberhasilan seseorang. Karena pasti ini ya, kalau ada pepatah Jawa tuh bilang wong nandur mesti ngunduh. Nah itu tinggal kesabarannya seperti apa ya. Wih keren banget. Nah sampai lagi tadi Bang Ujung, terima kasih buat Mas Dwi sudah main-main. Ya, sama-sama, Sukses selalu usahanya, ditunggu nanti main-main ke studio lagi. Dan tentunya buat pemirsa, semoga dari obrolan kita kali ini banyak ilmu daging yang bisa diserap dalam merintis sebuah usaha. Dan jangan lupa kalau haus ingat dawet ireng PNJ pastinya. Oke, mungkin itu aja. Saya Pandu Cihan pamit undur diri. Saksikan terus Wasam TV dan sampai ketemu di Ampuh selanjutnya, tentunya di Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Oke, nice. Thank you. Yang muda yang berusaha, yuk berusaha terus mencoba. Apa daya jika diam saja menjadi muda tak berguna. Ayo mahasiswa punya usaha, semangat muda mudi berkarya, lelah tak jadi suatu masalah. Ayo mahasiswa punya usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Pemirsa, kita telah menjelajahi berbagai inisiatif luar biasa yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mengembangkan kegiatan berwirausaha mereka. Semoga inspirasi dan cerita yang telah kita dengarkan hari ini dapat memotivasi lebih banyak generasi muda untuk berinovasi dan berkarya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua narasumber yang juga mahasiswa Universitas Semarang dan juga pemirsa yang telah menyaksikan program ini. Saya Dr. Muhammad Junaidi, SIMH. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha.